Halo semua, balik lagi bareng gue Vian Raffi. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan karena hasil voting kemarin masih tetap menang session 10 pada siang hari dan session 6, 7, 8, 9 pada malam hari, maka gue bakalan lanjutin alur session 10-nya. Buat kalian yang baru aja gabung di channel gue, kalian bisa langsung cek playlist di channelnya. Dan disitu akan banyak berurutan session-session sebelumnya yang pernah gue upload. Jadi tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek di shop aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang bertemu dengan Mang Tianqi, kepala sekolah dari Akademi Jianan di dalam alam suci Gu. Saat ini alam suci Gu sedang mengadakan pertemuan dewasa. Dan kali ini klan Gu benar-benar memiliki banyak ahli yang memang layak menjadi klan kuno yang telah bertahan selama bertahun-tahun, ucap dari Xiaoyan. Penetua klan Gu kembali berkata, "Sekarang giliranmu, Gu Yao. 1, 2, 3, 8 bintang." Gu Yao salah satu dari 4 jenderal terbesar tentara terendam hitam. Bintang 8 Dozun, garis keturunan kelas 8. Berikan tato klan ungu emas atau klan telah terbentuk. Gu Yao silakan pergi. Selanjutnya adalah sebelum penetua itu menyelesaikan ucapannya, tiba-tiba Gu Yao berteriak, "Tunggu!" "Hah? Ada apa?" ucap dari penetua klan Gu. "Apakah aku bisa menantang di acara ini?" ucap dari Gu Yao. "Menurut aturan kamu bisa menantang anggota klan manapun selama upacara ini berlangsung. Tetapi jika pihak lain bukan klan, persetujuan dari pihak klan lain diperlukan untuk itu," ucap dari penetua klan Gu. Kemudian Gu Yao berbalik dan menunjuk seseorang. "Kamu pasti tahu bahwa aku menargetkanmu. Jika kamu ingin mengalahkan klan Gu, maka kamu harus mengeluarkan seluruh kekuatanmu di tempat ini," ucap dari Gu Yao. "Gu Yao, dia adalah seorang tamu. Permintaan ini terlalu berlebihan," ucap dari Sun Er. "Aturannya memang sudah seperti itu. Justru karena dia adalah tamu, maka aku menantangnya. Dia akan bisa saja menolak tantangan ini. Selama dia bilang tidak, tantangan ini bisa dilewati," ucap dari Gu Yao. "Nona muda, tidak ada yang salah dengan cara Gu Yao bertindak. Semuanya ditentukan oleh Xiaoyan. Apakah dia bersedia atau tidak?" ucap dari Gu San. "Xiaoyan, aku sudah mengatakan apa yang harus aku katakan. Tidak ada yang bisa menghentikanmu hari ini. Beri aku jawaban. Katakan padaku apakah kamu akan bertarung atau mundur," ucap dari Gu Yao sambil menatap Xiaoyan. Karena Jenderal Gu Yao sangat memaksa, maka aku Xiaoyan akan mewakili klan Xiao dan menerima pertandingan ini," ucap dari Xiaoyan. "Xiaoyan, apa kamu serius?" ucap dari dokter peri kecil. "Ada beberapa hal yang tidak bisa dihindari. Salah satunya pertandingan ini," ucap dari Xiaoyan. Setelah itu dia menoleh kepada Sun Er. "Tidak apa-apa, aku akan baik-baik saja. Percayalah kepadaku. Hanya dengan begini aku bisa membungkam mulut orang-orang itu. Akan aku tunjukkan seberapa pentingnya dirimu bagiku. Dan akan kutunjukkan pada mereka bahwa aku tidak akan mengecewakanmu," ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu semua, Sun Er lalu mengangguk. Dia lalu berkata, "Berhati-hatilah." "Anak kecil ini benar-benar cukup berani. Berhati-hatilah, aku akan membantumu jika situasi buruk terjadi," ucap dari penetua Mang Tianqi. "Kalau begitu aku akan berterima kasih kepada kepala sekolah," ucap dari Xiaoyan. "Kamu pasti tahu alasanku menargetkanmu," ucap dari Gu Yao. "Ya, aku tahu, tetapi aku tidak akan peduli," ucap dari Xiaoyan. "Kalau begitu aku akan membunuhmu di sini," ucap dari Gu Yao. Xiaoyan lalu berkata, "Selama 10 tahun ini aku telah menjelajahi benua dan bertemu banyak musuh. Aku pernah berada di gerbang kematian berkali-kali. Upaya yang aku lakukan berkali-kali lebih banyak daripada seseorang jenius sepertimu. Aku tidak akan peduli dengan garis keturunan Daudi.
Tetapi kamu harus siap membayar dengan harga yang mahal jika kamu ingin membunuhku, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan tiba-tiba mengepalkan tangannya. Doki di dalam tubuhnya pun lalu melonjak. Buang! Tangan kanan Xiaoyan yang menuju dengan keras ke arah Guyo, tetapi Guyo dengan cepat menahan serangan itu. Dia melirik tangan kanannya. Bekas luka cakar muncul di sana. Darah segar pun merembes keluar. Segel gunung terbuka, teriak dari Guyo. Segel yang dibentuk oleh tangan Guyo berubah menjadi energi ganas yang meletus ke arah Xiaoyan. Wow! Tubuh Xiaoyan pun menghindar serangan itu. Segel gunung terbuka, segel membalik laut, teriak dari Guyo menjadi lebih intens setelah serangan pertamanya meleset. Banyak segel tangan yang kuat terus terbang ke arah dan menabrak Xiaoyan dari segala arah. Buar! Ledakan demi ledakan pun terjadi. Sepertinya ini pertarungan yang sangat sengit. Mereka berdua sepertinya sangat serius. Skill segel dewa telah dikeluarkan oleh Guyo hingga mencapai pada puncaknya. Dengan doki yang sangat kuat, dia bisa menggunakan dengan mudah Skyfire 3 perubahan misterius. Perubahan pertama, perubahan kedua, perubahan ketiga, teriak dari Xiaoyan. Xiaoyan pun terlihat begitu serius karena dia langsung menggunakan Skyfire 3 perubahan ke tahap terakhir. Doki di dalam tubuh Xiaoyan lebih melonjak saat ini. 6 pegaris mengalir tubuh bersama-sama. Teriak Xiaoyan sambil mengepalkan tangannya. Pedang Xuan pun muncul. Bebek 2000. Skill Guyo terus bertabrakan dengan pedang Xiaoyan. Tsunami pemecah api, teriak Xiaoyan. Skill rendahan, apa gunanya skill Dou dengan kekuatan seperti itu, ucap dari Guyo. Tangan es Guyo menyerang ke depan dengan keras menabrak pilar api Xiaoyan. Kekuatan es yang kuat menghancurkan pilar api itu. Api ini, Guyo terkejut setelah menghancurkan pilar api dengan pukulannya. Dia melihat Lotus Flame 3 warna yang berputar cepat di dalam nyala api. Lotus Flame ini menembak ke arahnya. Lotus Flame 3 warna itu membesar dengan cepat yang tidak bisa dilihat dengan jelas oleh mata telanjang. Sesaat kemudian badai api yang menakutkan pun menyapu langit. Ledakan besar langsung muncul di arena tersebut. Tetangga gua pada teriak anjir, bodoh amat. Bahkan penghalang doki yang mengelilingi arena itu terguncang sampai bergelombang. Kamu telah mengalami banyak kesulitan. Tetapi jadi apa? Aku memiliki garis keturunan Dodi dan mempraktekkan ajaran sejati klanku. Levelku jauh melampauimu, teriak dari Guyo. Sebuah ledakan keras terdengar. Gelombang api bergulung di langit dan menabrak penghalang doki di sekitarnya. Tubuh Guyo saat ini ditutupi oleh lapisan es yang tebal. Dia mengandalkan baju besi es ini untuk memblokir kekuatan dari badai apinya. Hari ini aku akan menunjukkan kepadamu puncak generasi muda. Aku masih belum memenuhi syarat untuk mencapai tahap ini, ucap dari Guyo. Teknik tombak 10.000 bintang, teriak dari Guyo. Xiaoyan menahan serangan itu dengan menggunakan senjatanya. Tetapi tanah tempat Xiaoyan berdiri retak dan meninggalkan 2 jejak kaki yang dalam di tanah. Dari sini orang itu bisa tahu seberapa kuatnya Guyo. Teknik tombak 10.000 bintang, Raja Bintang mengaum, ucap dari Guyo. Dentang denting buah. Guyo tiba-tiba menyerang ke arah depan, tetapi Xiaoyan tidak mundur saat menghadapi serangan jarak dekat dari Guyo. Setelah itu cakar yang tajam mendarat di dadanya. Matilah kau, teriak Guyo. Cakar itu langsung merobek pakaian Xiaoyan. Sementara itu Guyo tetap menyerang Xiaoyan. Bentang benting ting ting benting. Beberapa orang bisa melihat bahwa tubuh Xiaoyan telah ditutupi sisik ungu emas. Serangan dari Guyo sepenuhnya diblokir oleh armor ini. Beberapa penonton yang melihat armor itu pun berteriak.
Itu adalah armor naga ungu dari suku naga Fury kuno, bukan? Xiaoyan tiba-tiba berteriak. Api penyelesaian bumi, teriak dari Xiaoyan. Setelah itu tombak lava meletus dari tanah seperti gunung berapi dan menabrak tubuh Guyao. Serangan yang begitu kuat membuat tubuh Guyao terhempas ke langit. Arena pertarungan telah berubah menjadi tempat berapi-api. Banyak pilar lava panas melesat ditembakkan ke arah tubuh Guyao. Guyao kembali membuat segel. Setelah itu kekuatan dingin yang besar tiba-tiba muncul. Pilar larva meledak ketika mereka bertabrakan dengan kekuatan es yang sangat besar ini. Melihat ini, Xiaoyan langsung muncul di langit dengan sekejap mata. Dan mantra api di dalam tubuhnya mulai beredar. Lalu energi alam yang ada di sekitaran diserap oleh tubuh Xiaoyan. Apakah kamu pikir hanya kamu satu-satunya yang memiliki metode Ki Kelas Tian? Cermin harta karun suci kuno menelan tanah penyerapan langit, teriak dari Guyao. Segel yang dibentuk oleh Guyao berubah. Awan gelap tiba-tiba muncul dan menutupi langit. Awan gelap itu berkumpul menjadi pilar cahaya yang mengalir ke tubuh Guyao. Xiaoyan, lihatlah skill Dou Kelas Tian, klan Guiyang sejati, teriak dari Guyao. Lalu Xiaoyan menghirup udara dalam-dalam dan segel di tangannya berubah. Api surgawi mengerikan melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah. Melihat ini Guyao lalu berkata, "Tidak terduga bahwa kamu memiliki 4 jenis api surgawi saat ini," ucap dari Guyao. Menyapu 4 jenis api surgawi, kejutan samar-samar melintas di matanya saat dia tertawa dingin. Kedua tangannya bergerak dan banyak setelah itu gambar muncul mengikuti perubahan bentuk segel tangannya. Angin liar dan bersiul di langit tiba-tiba berhenti pada saat ini. Bahkan awan gelap yang tertinggal di langit berhenti bergerak. Aura penghancur yang mengerikan perlahan menyebar dari tubuh Guyao. Sebagian besar orang di sekitar stadion mengungkapkan penampilan yang berbeda ketika mereka merasakan aura kehancuran total yang menyebar dari tubuh Guyao. Di bawah penutup aura destruktif semacam ini, perasaan putus asa mulai samar-samar muncul di hati mereka. Apakah dia benar-benar telah dipaksa sejauh ini? Sudah cukup baik bagi Xiaoyan untuk mencapai tahap ini. Teknik 5 cincin pengusir api, roh serigala, roh macan tutul, roh singa, roh harimau terbentuklah. Xiaoyan membentuk 4 jenis roh api sekaligus. Dia juga merasakan doki di dalam tubuhnya hanya tersisa sedikit. Segel tangannya berubah sekali lagi dan lalu dia berteriak keras, "Roh naga terbentuklah!" Setelah teriakan Xiaoyan, terdengar roh naga api seukuran gunung muncul di langit. Formasi 5 cincin pengusir api, teriak dari Xiaoyan. 5 roh api besar terbentuk formasi di langit sementara Xiaoyan berdiri di tengahnya. Masa nggak mampus ini sekaligus? Ada harimau, ada naga, ada segala macam. Mampus ini, pasti mampus nih. Guyao, coba dan terimalah teknikku ini, ucap dari Xiaoyan. Kemudian 5 roh api itu menabrakkan bola ratusan bola api ke arah Guyao. Mata Guyao tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Dia perlahan membentuk segel dan berteriak, "Jari penghancur hening yang hebat," ucap dari Guyao. Api surgawi mungkin kuat, tetapi skill Dou Kelas Tian dari klan Gu pasti jauh lebih kuat, ucap dari Guyao. Anjir, belum mati juga dong, capek dong gua. Buar. Guyao menahan ratusan bola api hanya dengan menggunakan jari-jari tangannya. Tidak ada yang bisa lolos dari jari penghancur yang sunyiku ini. Xiaoyan, lihat saja saat aku menghancurkan formasi api surgawimu yang hebat itu. Xiaoyan, Sun Er akan menghapus perasaannya kepadamu hanya jika kamu mati karena itu. Matilah kau, teriak dari Guyao. Jari hitam pekat itu pun melesat ke arah Xiaoyan. Buar. Bentar lagi ambulan datang nih, dikira gua lagi ribut sama bini gua. 5 cincin pengusir api sangat besar itu tidak mampu menahan kekuatan menakutkan dari jari penghancur senyap.
Sun Er akhirnya tidak bisa diam ketika dia melihat ini. Api emas melonjak dari tubuhnya, tetapi Mang Tianqi di sampingnya tiba-tiba menghentikannya. "Tunggu," ucap dari penetua Mang. Sementara Mang Tianqi menghentikan Sun Er, cincin api terakhir akhirnya meledak. Tetapi Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya setelah itu. Dia melesat dan menyembunyikan tubuhnya saat dia menyerang ke arah jari hitam besar itu. "Guyao terlalu dini bagimu untuk merasa senang," ucap dari Xiaoyan. Lotus Core Prime seukuran telapak tangan telah muncul di telapak tangan Xiaoyan. Buai! Tinju Xiaoyan bertabrakan dengan jari besar itu. Sebuah ledakan keras pun muncul. Buar! Kekuatan menakutkan dari jari hitam yang hancur itu mengguncang Xiaoyan sampai telapak tangannya terluka. Darah segar mengalir dari sana. "Guyao, kamu tidak akan bisa mengambil nyawaku," ucap dari Xiaoyan. Cahaya api yang menyilaukan keluar dari Lotus Flame 4 warna di tangannya dan langsung ditembakkan ke arah Guyao. Buar! Pada saat itu Guyao tidak bisa menghindar. Yang bisa dia lakukan hanyalah menyaksikan api itu melesat ke arahnya. Tepat ketika Lotus Flame di tangan Xiaoyan hendak menyentuh tubuh Guyao, tiba-tiba Xiaoyan dan teratai api di tangannya tiba-tiba membeku, seperti ada seseorang yang menahan kekuatan tersebut. Xiaoyan lalu mencoba untuk bergerak, tetapi dia tidak bisa bergerak sedikit pun kali ini. Sosok tua yang tampak lemah perlahan muncul di depan Xiaoyan. Orang yang muncul menggunakan jubah putih, rambut dan alisnya berwarna putih. "Penetua Tong Xuan," ucap dari Guo Tian, dan tetua lainnya dari klan Gu terburu-buru membungkuk dan dengan hormat menyapa orang tua itu. Orang tua yang dipanggil penetua Tong Xuan mengangguk. Setelah itu matanya beralih ke arah Xiaoyan. Dia mengulurkan tangannya dan mengambil Lotus Flame dari tangan Xiaoyan dan melenyapkannya. Penetua Tong Xuan akhirnya melepaskan pengekang Xiaoyan. Dia menjentikan jarinya dan energi lembut keluar dari lengan bajunya. Kemudian energi itu melilit tubuh Xiaoyan dan bekas luka di permukaan tubuh Xiaoyan dengan cepat menghilang dalam sekejap mata. Luka-luka itu benar-benar menghilang. "Luar biasa! Terima kasih banyak penetua," ucap dari Xiaoyan yang merasa kagum di dalam hatinya ketika dia menyaksikan skill penetua Tong Xuan. Jelas tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk membunuh Guyao. Kali ini Xiaoyan menangkupkan kedua tangannya kepada penetua Tong Xuan dan berterima kasih kepadanya. "Terima kasih banyak ketua," ucap dari Xiaoyan. Tidak disangka klan Xiao masih bisa menghasilkan seseorang seperti ini. Kemungkinan Xiao Xuan akan sangat senang jika dia tahu tentang ini. "Guyao, kamu sudah kalah dalam pertandingan ini," ucap dari penetua Tong Xuan. Tubuh Guyao masih gemetaran. Jika penetua Tong Xuan tidak ikut campur pada saat terakhir, dia saat ini akan dimusnahkan oleh Xiaoyan. Kemenangan adalah kemenangan. Sebuah kekalahan adalah sebuah kekalahan. Jika kamu tidak memiliki keberanian untuk mengakui bahwa kamu telah kalah, kamu tidak berhak menjadi jenderal tentara terendam hitam. Kamu juga tidak berhak menjadi raja tentara terendam hitam, ucap dari penetua Tong Xuan. Guyao berkata dengan sedikit kesal, "Aku telah kalah, maafkan aku." Seluruh penonton terkejut. Guyao yang berada di peringkat teratas di antara generasi muda klan Gu, tetapi dia telah dikalahkan oleh Xiaoyan, keturunan dari klan Xiao. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Lin Shu, Lin Kuang, dan yang lainnya benar-benar tidak bisa berkata-kata. Xiaoyan bukan orang yang biasa. Hal yang Xiaoyan alami jauh daripada apa yang bisa dibandingkan dengan Guyao. Tidak heran jika dia muncul sebagai pemenang. Kalian seharusnya jangan lagi memprovokasi dia, kecuali kalau kalian ingin merasa malu, ucap dari Gu Zhen. "Baiklah, karena pertandingan telah berakhir, Xiaoyan dan Guyao, kalian berdua harus pergi. Aku akan melanjutkan upacara yang tersisa. Sun Er, sekarang giliranmu," ucap dari penetua Tong Xuan. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Ketika Sun Er maju,
apa yang akan terjadi? Ya, nantikan konten gue berikutnya, dan gue selalu ucapin terima kasih buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga akhir. Gue sampai keringetan anjir dari bangun tidur ngedabing. Kalian suka kan? Tadi kepotong Jumatan doang. Nih, gue lakuin yang terbaik buat kalian. Selama skripnya ada, gue bakalan begadang. Nih, denger gak? Begadang gue biar alur BTTH ini cepet selesai. Jadi kalian gak bakalan kecewa lagi. Kemarin gue pasang speedy, makanya jadi kepotong-potong. Kalau misalkan skripnya ada, gue begadang. Kagak tidur 7 hari 7 malam juga gue lakonin. Kalau ada skripnya mah gue kerjain. Sekarang tempat gue udah aman. Oke, mau bodoh teriak tetangga kayak ngapain, bodoh amat. Yang penting kalian tidak kecewa dan kalian merasa senang. Oke, terima kasih banyak buat kalian yang ngedukung alur cerita ini. Bini gue bangun. Jadi gue nggak lupa juga berterima kasih buat kalian yang sudah mendonasikan sedikit rezekinya lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Pokoknya kita kelarin alur cerita ini. Oke, assalamualaikum dan dadah. Semoga sehat selalu untuk kalian.